Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa Albina TV yang dirahmati Allah dan penikmat ruang sosial yang senantiasa setia bersama kami menyaksikan tayangan-tayangan kami, terutama episode-episode sebelumnya. Dan kali ini kami dari Ruang Sosial ingin mengangkat masalah yang sangat menarik, unik, dan untuk disimak bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi suatu penyemangat, inspirasi, demikian juga solusi bagi kita sekalian. Masalah yang diangkat kali ini adalah survive di tengah pandemi. Menarik sekali pemirsa sekalian, materi yang akan kami angkat dalam kesempatan ini karena hadir di tengah-tengah kita para cendekia sekaligus praktisi di bidang ekonomi yang mereka ini adalah para akademisi juga yang dengan ilmunya ingin berbagi kepada pemirsa sekalian di mana situasi ekonomi saat ini, khususnya di negara kita, Indonesia, yang mengalami tekanan secara makro, berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi secara mikro. Yang menjadi objek penderitanya adalah rakyat kecil. Inilah yang menjadi concern kami di Ruang Sosial ini. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini ya, yang akan dibawakan oleh kawan-kawan ya, hadir di tengah kita Kang Indra ya, kemudian juga hadir di tengah kita juga praktisi ekonomi Kang Alam ya. Kang Alam nanti semuanya akan dikupas tuntas habis. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi inspirasi sekaligus solusi bagi kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para praktisi dan cendekia pada kesempatan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Baik, saya akan memulai pertanyaan-pertanyaan kepada para praktisi kita. Pertama kepada Kang Alam dulu barangkali ya. Kang Alam, ya situasi ekonomi saat ini itu cenderung mengalami penurunan. Ini memprihatinkan sekali. Saya kadang-kadang kalau jalan-jalan kemana-mana, kasihan melihat rakyat kecil itu. Tapi mereka ini nggak mengerti kenapa ini menurun ya. Yang tahu oleh mereka itu bagaimana bisa belanja dan menyambung hidup setiap hari. Nah, tetapi perlu memang dipahamkan tentunya ya, melalui Ruang Sosial ini tentunya. Jadi boleh kiranya dicarikan jawabannya untuk Kang Alam. Situasi ekonomi yang saat ini menurun, kira-kira apa penyebabnya Kang Alam? Mangga, silakan. Baik, terima kasih Bang Son. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kawan-kawan, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sahabat Albina TV dan para penikmat Ruang Sosial. Tadi pertanyaan yang menarik ya dari Bang Son berkaitan dengan fenomena ekonomi saat ini. Penurunan ya? Ya. Fenomena ekonomi yang melambat ya atau menurun. Baik, sebelum ke situ ya Bang, Bang Son, saya ingin sampaikan dulu lah. Pertama gini Bang, manusia itu pada dasarnya kan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi, ada tujuan yang ingin dicapai, gitu kan? Apa tujuannya? Yaitu tujuannya mencapai yang namanya kesejahteraan, seperti itu. Kesejahteraan seperti kita ketahui adalah kondisi ketika kebutuhan hidup itu terpenuhi dengan baik, seperti itu. Nah, ketika situasi seperti itu terjadi, ya orang beranggapan bahwa hidupnya akan nyaman gitu kan, sejahtera gitu ya, dan baik seperti itu. Nah, fenomena kesejahteraan itu saat ini tidak bisa Bang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Karena dalam kehidupan nyata ada yang disebut dengan kelangkaan, ya kan? Kelangkaan itu kebalikannya.
barang atau jasa sebagai alat pemuas jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat jumlahnya itu tidak terbatas, seperti itu. Nah, dari situ akibatnya apa? Akibatnya akan ada masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik atau tidak bisa mencapai yang namanya kesejahteraan tadi. Tetapi saya ingin sedikit garis bawahi, Bang. Ternyata yang namanya kesejahteraan itu tidak melulu berkaitan dengan ekonomi, Bang. Ya. Jadi ternyata ada hal yang lain, Bang. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan, kalau kita lihat dari sifatnya gitu kan, itu terbagi dua tuh. Ada yang bersifat jasmani, ada yang bersifat ruhani. Nah, kesejahteraan ruhani itu ternyata kompleks. Ya. Artinya tidak hanya sebatas ketika kita terpenuhi kebutuhan ekonominya, kemudian kita akan sejahtera. Enggak ternyata. Ternyata itu sifatnya kompleks, Bang. Artinya ada faktor-faktor yang lain yang bisa kemudian mengisi dari kebutuhan tersebut. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya kita seluruh masyarakat dalam situasi apapun, dalam situasi sulit saat ini gitu kan, tetap kita ini harus merasa bahagia gitu loh. Jangan jadikan alasan situasi saat ini kemudian kita menderita gitu loh. Jangan gitu. Gitu ya Bang ya. Bang Son mungkin sekarang, ini Bang Son mungkin ya. Bang Son mungkin ada kondisi di mana Bang Son dari penghasilan misalkan cukup gitu ya, atau bahkan kurang gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan Bang, sebetulnya dengan situasi seperti itu pun, Bang Son masih tetap bisa bahagia, Bang Son masih bisa tetap sejahtera gitu loh. Seperti itu. Itu yang pertama. Ya, contohnya seperti itu Nah, ya. saya kasih contoh Bang ya. Ya. Yang kedua gini Bang, bicara tentang kesejahteraan duniawi Kang Indra, itu ternyata sifatnya itu relatif dan sementara. Ya, sifatnya itu relatif dan sementara. Dalam sebuah keterangan yang mau disampaikan bahwa jika pemenuhan kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka nikmatnya itu awalnya itu akan mengalami peningkatan. Tapi semakin lama ketika dia sudah mencapai titik puncak, maka nikmatnya itu akan berkurang. Seperti itu. Mungkin teman-teman Albina TV kalau ditanya siapa sih orang yang paling kaya di dunia, mungkin semuanya bisa menjawab. Mungkin ada namanya Jeff Bezos, Bill Gates, ya kan? Kemudian sekarang tuh yang baru Bang, Elon Musk gitu ya, yang pemilik Tesla itu. Tetapi kalau kita tanya siapa sih orang yang paling bahagia di dunia, bukan berarti milik ketiga orang itu juga Bang, betul kan? Kita nggak tahu. Bill Gates, Jeff Bezos sebagai orang terkaya itu apakah memang menjadi orang yang paling bahagia di dunia? Kan belum tentu, ya kan? Bisa jadi kita yang nggak ada apa-apanya, nggak punya apa-apa, tetapi lebih bahagia seperti itu. Tadi saya sampaikan, kebahagiaan dunia itu sifatnya sementara, Bang. Saya dulu pernah, Bang, ingat Kang Indra ya, waktu saya dulu punya motor Mio tuh, waktu saya kuliah tuh ya, saya punya motor Mio tuh. Itu saya bahagia sekali Kang Indra. Sangat bahagia ya kan. Sampai saya ingat tuh, waktu saya bawa motor di Gerlong itu, saya nggak mau pakai helm Bang. Supaya apa? Supaya orang lain pada ngeliat saya pakai motor Mio. Karena dulu gagah sekali. Yang lain waktu jalan kaki saya pakai motor Mio tuh. 2000 berapa gitu ya kan. Tetapi baru kemarin tuh, 2020 gitu kan, motor Mio itu hilang Kang Indra. Dan saya nggak kenapa-kenapa gitu. Saya biasa-biasa aja gitu kan. Kenapa? Karena memang dari nilai gunanya sudah mengalami penurunan. Ya kan? Artinya saya ingin sampaikan bahwa kebahagiaan dunia itu sifatnya relatif dan sementara. Ya kan? Kebahagiaan yang hakiki itu bukan di dunia Bang. Kebahagiaan yang hakiki itu ada di akhirat. Kebalikannya. Apa Bang? Gimana? Boleh saya lanjut dulu? Oh ya. Gimana? Ini mohon diperjelas tentang penyebab menurunnya ekonomi. Oke, kita baik. saat Tadi saya panjang sedikit. Baik. iya. Jadi maksud saya adalah teman-teman tadi pengantar dari Bang Son bahwa situasi ekonomi saat ini kan sedang turun gitu ya. Menurun. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada
pemirsa kita. Baik. Ya. Maksud saya gini Bang, jadi supaya yang sekarang mengalami gitu ya, terdampak ekonomi turun ini, pertama saya sampaikan jangan terlalu terpuruk gitu ya Bang. Jangan terlalu terpuruk, seperti itu maksudnya. Ya, Baik. siap. Data dari BPS menyampaikan bahwa 2020 Bang, 2020 itu pertumbuhan kita itu terkontraksi minus 2,17% Kang Indra, Bang Son. Dan ini adalah situasi perekonomian terburuk semenjak krisis 1998. Artinya kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun pertumbuhan ekonomi kita senantiasa naik. Saat ini kondisi perekonomian kita mengalami penurunan. Ini terburuk Bang semenjak krisis moneter 98. Apa penyebabnya? Kalau kita bicara penyebab, ya jelas penyebabnya adalah COVID-19 ini gitu kan. Jadi COVID-19 ini membuktikan bahwa kalau kita bicara tentang perekonomian itu berhubungan dengan sub ilmu yang lain gitu loh. Jadi ekonomi itu bukan ilmu berdiri sendiri, tetapi ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi terpengaruh oleh ilmu yang lainnya, termasuk situasi pandemi saat ini. Nah, ketika pandemi ini mengakibatkan pola interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi ini menjadi terhambat. Jadi terhambat Bang. Kalau kita lihat apa penyebab utama terjadinya penurunan ini, ternyata ada dua hal Bang yang mengakibatkan perekonomian kita itu menurun. Yang pertama adalah pola konsumsi masyarakat yang turun. Yang kedua adalah tingkat investasi kita juga turun. Seperti itu. Pola konsumsi kita, jadi negara kita ini ternyata Bang, 80% pertumbuhan ekonominya itu didukung oleh konsumsi dan investasi. Kenapa konsumsi kita turun? Konsumsi kita turun karena memang daya beli masyarakat mengalami penurunan. Makanya kalau kita melihat sekarang kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial yang dilakukan apa? Dengan cara tadi. Dengan cara memberikan bantuan tunai gitu kan. Bansos ya. Bantuan sosial kepada masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mengembalikan daya beli masyarakat. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat investasi kita itu turun Bang. Tingkat investasi kita turun. Sekarang orang-orang yang punya duit gitu kan, itu merasa terhambat geraknya gitu kan. Geraknya dengan 3M itu kan menjaga jarak gitu kan, kemudian menggunakan masker dan apa satu lagi? Cuci tangan gitu ya. Tapi yang paling utama kan mengurangi aktivitas masyarakat ya. Social distancing dan lain sebagainya. Itu banyak usaha-usaha yang kemudian kesulitan Kang Indra. Sehingga mereka lebih suka menyimpan uangnya di lembaga keuangan dibandingkan melakukan investasi di bidang real seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral, Bank Sentral itu sekarang Bang menurunkan tingkat suku bunganya itu. Paling kecil sepanjang sejarah. Tingkat suku bunga itu sekarang di angka 3,5%. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak tertarik nyimpan uang di bank, tetapi lebih tertarik untuk melakukan investasi real. Ditambah sekarang kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, apa coba? Membebaskan pajak tertentu ya, untuk barang-barang tertentu. Misalkan kendaraan, ya kan? Otomotif, ya. Industri otomotif. Jadi kedua hal itu pada dasarnya tujuan utamanya adalah supaya meningkatkan JUB Kang Indra. Apa itu JUB? Jumlah uang beredar. Jadi supaya masyarakat itu daya belinya kembali. Seperti itu. Jadi dengan COVID ini menghambat pola interaksi, mengakibatkan daya beli masyarakat kemudian mengalami pengurangan, kemudian kegiatan produksi pun terhambat. Seperti itu. Sampai situ dulu aja deh Bang. Ya. Oke, menarik sekali ya pemaparan pertama dari Kang Alam ya tentang penyebab penurunan ini. Ada dua sisi yang harus kita pahami. Pertama tadi penurunan konsumsi masyarakat itu sendiri ya. Tadinya kita pikir semakin banyak konsumsi malah banyak ngeluarin uang tuh Kang Alam ya. Ternyata itu penyebabnya ya.
Terus yang kedua adalah investasi yang memang menurun. Karena situasi saat ini yang pandemi mengakibatkan orang cenderung untuk mengurangi juga ya, menyimpan mengeluarkan uang. Lebih baik uangnya ditahan gitu. Namun demikian tentunya tetap kita harus survive ya, sesuai dengan topik kita kali ini, judul kita survive di tengah pandemi, bahwa tentunya harus ada usaha-usaha dari masyarakat yang bisa terus menggairahkan roda perekonomian ini. Coba saya ingin ke Kang Indra kali ini. Jadi bagaimana ini kira-kira supaya masyarakat ini terus bergairah tentunya ya. Kalau tadi disampaikan oleh Kang Alam ini bahwa kebahagiaan itu sifatnya nisbi ternyata ya. Ada orang senang, banyak duit, dikiranya senang, ternyata tidak senang. Belum pasti dia senang gitu ya. Oke, ke Kang Indra barangkali. Tentunya masyarakat kita yang agraris, kemudian juga masyarakat yang semi ekonomi belum masuk kepada real 4.0-nya ya. Maka industri kreatif itulah kiranya yang kira-kira bisa dijadikan solusi. Nah, sekarang sejauh mana ekonomi kreatif bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi kita, Kang Indra, saat ini? Kelihatannya yang mungkin masyarakat kita bisa geluti adalah ekonomi kreatif. Maka coba barangkali Kang Indra bisa pemaparkan lebih jauh sejauh mana ekonomi kreatif ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di tengah pandemi kita. Mangga, Kang Indra. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Albina TV dan para pecinta ruang sosial yang saya rahmati, yang mudah-mudahan Allah rahmati. Terkait dengan ekonomi kreatif, ini menarik tadi disampaikan oleh Kang Alam juga. Jadi ada gebrakan pemerintah bahkan ya, menurunkan suku bunga supaya lebih real uang itu ditarik dari bank dan digunakan untuk hal-hal yang lebih real gitu kan. Dan mungkin salah satu yang bisa kita menjadi sebuah solusi mungkin tadi disampaikan juga bahwa industri kreatif ini merupakan salah satu nilai jual ya, salah satu nilai jual kita. Kita tahu bangsa kita adalah sangat beragam, Bang Son. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote gitu kan, dengan berbagai budaya, dengan berbagai kebiasaan, dengan berbagai karakter gitu. Ya, dengan kondisi alam yang begitu beragam juga gitu. Tentu ini akan memicu keragaman itu akan memicu orang dalam berpikir kreatif gitu. Ya, makanya kita melihat di suatu tempat mungkin dengan rumah adatnya yang seperti ini, di tempat yang lain rumah adat yang seperti itu bagaimana mereka mengembangkan kreativitasannya dalam seni bangunan gitu kan. Ya, atau di daerah ini ternyata ada makanan yang seperti ini, di daerah sana ada makanan, berarti mereka mengembangkan kreativitasnya dari sisi kuliner gitu. Ya, dan saya kira banyak kekayaan keragaman kita ini merupakan modal besar bagaimana ternyata masyarakat Indonesia gini penuh dengan jiwa-jiwa kreativitas yang sangat tinggi. Saya kira ini harus dipicu nih. Kreatifnya mungkin udah ada Kang Alam ya, untuk bisa nanti menjadi salah satu bagian untuk solusi ekonomi kita. Tapi bagaimana mereka untuk kita pacu nih, bagaimana mereka lebih real tadi dikatakan. Jiwanya sudah ada, mungkin uang yang tersimpan juga ada gitu kan, atau dengan bantuan pemerintah atau dengan subsidi dan yang lainnya sekarang pemerintah betul-betul mendukung itu. Nah, bagaimana itu harus disatu padukan menjadi sebuah karya, sebuah usaha yang memang menghasilkan dan menjadi nilai untuk pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nah, saya kira seperti itu konsep penting dari sisi kekayaan kreativitas masyarakat kita gitu. Dan kalau kita merujuk pada instruksi Presiden Impres nomor 6 tahun 2009 kaitannya dengan ekonomi kreatif. Jadi ternyata sudah dikembangkan sejak zaman dulu kekreativitasan kita ini, bahwa industri kreatif kita ini terdiri dari 14 subsektor. Ya, jadi banyak sekali ya. Jadi pilihan-pilihan kreativitas apa itu
masyarakat bisa memilih gitu kan, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya tentunya. Gitu. Ada yang berbicara, mungkin tidak semuanya diterangkan, ya terkait dengan advertising, terkait dengan pengiklanan, Bang Son. Bagaimana sekarang produk seperti apapun ketika tidak diiklankan dengan baik, maka tidak akan diterima oleh pasar dengan baik pula gitu. Makanya industri iklan ini menjadi bagian dari ekonomi kreatif gitu ya. Kita melihat salah satunya ya, kemarin ada sebuah booming sekali itu yang disebut dengan odading mang oleh gitu kan. Ketika dikemas dengan sebuah advertising yang baik gitu ya. Walaupun menurut kita nggak baik-baik juga gitu ya. Tapi ketika masyarakat menilai bahwa ini menarik gitu ya, maka dari 20 kilo sehari kan menjadi 200 kilo sehari itu tepung yang digunakan untuk produksi itu gitu. Meningkat ya. Iya, jadi advertising ini atau iklan ini merupakan satu industri kreatif yang perlu dan menjadi bagian alternatif pilihan oleh masyarakat. Ya, yang kedua bisa juga terkait dengan arsitektur, baik itu makro maupun mikro. Ya, makronya kaitannya dengan konsep suatu wilayah, konsep tata ruang suatu kota gitu ya, atau mikronya lebih ke bangunan seperti apa gitu. Itu juga merupakan salah satu industri kreatif. Yang lainnya juga dari pasar barang seni ya kita ketahui di Jakarta suka ada event-event pameran gitu kan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif atau industri kreatif ya. Di samping itu ada fashion ya terkait dengan pakaian ya, para desainer kita juga sudah sampai ke mancanegara nih untuk fashion kita ini. Indonesia sudah mulai dilirik gitu kan ya. Bahkan Bandung itu menjadi suatu yang sangat luar biasa, bahkan dilihat oleh dunia internasional sebagai Paris van Japanya itu kan ya. Sehingga fashion ini salah satu industri kreatif kita gitu kan. Mungkin nanti larinya ke batik ya, kita bisa jual itu sebagai bagian dari industri kreatif. Ada lagi desain grafis, salah satunya logo-logo lembaga dunia mungkin gitu kan ya, ada yang dirancang oleh ada beberapa yang sudah orang-orang kita gitu kan merancang logo-logo, bagaimana logo itu menarik gitu kan ya. Itu terkaitannya dengan desain ya, desain grafis ya. Yang lainnya terkait dengan film, video dan fotografi juga sekarang banyak digemari juga oleh masyarakat ya, kaitannya dengan fotografi ya, karena dunia media sosial kita yang begitu hebat gitu kan ya, orang sekarang ngambil gambar langsung diupload kan ya, meminta like dari teman-temannya yang lain gitu kan. Itu dunia kreatif sebenarnya, masuk ke dalam dunia kreatif ya. Atau juga ada yang disebut dengan showbiz ya, dunia entertain ya. Jadi menampilkan sebuah kesenian contohnya gitu kan ya. Kesenian-kesenian kita itu dimunculkan dalam showbiz itu. Lalu juga ada televisi dan radio ya, broadcast ya. Ini juga Albina TV, bagian dari bentuk kreativitasan kita ya. Atau juga kita sering melihat mungkin beberapa YouTuber kita kan ya, luar biasa kan, ada podcast dan lain sebagainya. Itu bagian dari kekreativitasan dalam bidang broadcast itu sendiri. Ya, selebihnya adalah ada terkait dengan penelitian dan pengembangan ya, riset dan pengembangan ya. Selanjutnya juga banyak hal lah, termasuk terkait dengan komputer dan software juga. Ya, bahkan ada antivirus produk dalam negeri nih yang luar biasa nih, Semadap ya, yang itu merupakan salah satu produk kita dan bisa dipasarkan ya. Atau juga terkait dengan permainan interaktif, itu juga merupakan salah satu bentuk ekonomi atau industri kreatif. Jadi cabangnya banyak sekali ya, ada 14 cabang yang ditawarkan gitu kan ya, dan itu menjadi pilihan-pilihan ya, apa yang menjadi bakat kita, apa yang bisa kita kembangkan, lalu kita pilih dan dikembangkan untuk bagaimana kekreativitasan itu menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kita gitu kan ya. Ujung-ujungnya bagaimana ekonomi kita bisa naik ya, dan tidak
terus menurun gitu kan, meroket lah gitu. Seperti yang cita-cita kita kan ya, ekonomi kita meroket, dan itu saya kira yang harus kita tujuan itu yang harus kita kejar. Kembangkan ya. Betul. Baik. Seperti itu mungkin Ya. Bang Sun sedikit. Baik, Ekonomi menarik kreatif. sekali Kang Indra apa yang disampaikan. Pemirsa sekalian, disampaikan oleh Kang Indra tadi tentang inspirasi ekonomi kreatif ya. Ternyata sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Jadi kepada kaum milenial ya, kita tidak perlu mati gaya, ternyata banyak sekali ya industri-industri kreatif yang bisa digarap dan kemudian dikerjakan sehingga ini memiliki nilai jual yang tinggi, dan ini adalah menjadi bagian-bagian dari solusi survive di tengah pandemi. Jadi pandemi ini jangan terlalu dijadikan hambatan ya dan halangan untuk kita berkreativitas ya. Baik, saya masih penasaran ini dengan Kang Alam ini. Mudah-mudahan bisa menguatkan apa yang disampaikan oleh Kang Indra kali ya. Di antaranya adalah tentu dalam rangka industri kreatif ini juga kita perlu siasat ya. Ada siasat-siasat lebih supaya lebih menguatkan lagi. Siasat-siasat atau kiat seperti apa Kang Alam kira-kira agar kita bisa survive di suatu situasi seperti ini? Kalau tadi disampaikan bocoran-bocoran kreativitas ini banyak sekali. Sekarang yang lebih tajam lagi gitu, kita mengkerucut lagi siasatnya seperti apa kira-kira? Silakan ke Kang Alam. Baik, terima kasih Bang Son. Sebelum saya jawab Bang Son ya, nanti kalau saya kepanjangan boleh dipotong ya Bang Son ya. Oke. Ya. Baik, gini Bang Son, berkaitan dengan situasi ekonomi yang saat ini mengalami kontraksi ya Kang Indra ya, pelemahan ya, tentu harus ada siasat-siasat yang kemudian kita lakukan ya dibandingkan dengan situasi normal gitu kan. Apa siasatnya? Yang pertama, dalam memenuhi kebutuhan Bang Son, maka pakai yang namanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Menempatkan kebutuhan yang paling penting dan paling mendesak di atas kebutuhan yang lain yang penting tetapi tidak mendesak. Kalau kita bicara kebutuhan Bang Son, ya tentu semuanya penting, ya kan? Yang membedakan itu sifatnya mendesak atau tidak, gitu kan? Jadi yang kita penuhi yang penting dan mendesak dulu. Sebelum kita penuhi kebutuhan yang penting tetapi tidak mendesak, seperti itu. Artinya kan ketika kita punya kemampuan terbatas Bang Son ya, jangan sampai malahan kita penuhi yang tidak mendesak tetapi terabaikan yang mendesak tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama Bang Son. Yang kedua, dalam situasi perekonomian yang mungkin saya bilang resesi ya Bang ya, juga dalam memenuhi kebutuhan kita harus rasional Kang Indra. Apa itu rasional? Jadi dalam memenuhi kebutuhan itu pastikan bahwa kita itu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang memang kita butuhkan. Artinya jangan sampai kan kita itu mengeluarkan uang ya, udah mah uang kita terbatas, tetapi kita mengeluarkan untuk sesuatu yang kita tidak butuhkan. Alias kita itu membeli sesuatu itu karena hawa nafsu gitu Kang Indra. Menggunakan prinsip ekonomi ya. Jadi hawa nafsu Bang, ya. Kita nggak butuh, tapi mungkin karena kita itu ada duit Bang ya. Jadi apapun kita beli gitu kan. Coba Bang Son dicek lagi misalkan di rumah. Ada nggak kira-kira barang yang sebetulnya nggak dibutuhkan, tetapi ada di rumah. Artinya kan itu ketika kita membeli pakai hawa nafsu, ya kan? Bukan atas dasar kebutuhan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, dengan catatan memang mempunyai kemampuan gitu kan. Tetapi yang kemampuannya terbatas ya harus rasional, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap transaksi ekonomi yang dilakukan, seperti itu. Tips yang ketiga Bang, ya tadi pakai prinsip ekonomi, ya. Jadi dalam melakukan aktivitasnya, dalam melakukan aktivitas ekonomi, pakai prinsip ekonomi. Apa? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat tertentu atau pengorbanan tertentu untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Maksudnya apa? Ada dua kalimat itu. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan manfaat tertentu. Maksudnya ketika kita melakukan aktivitas apapun itu, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi,
orang ekonomi itu menganggap bahwa itu semua adalah pengorbanan, Bang. Ya. Saya ngomong ini pengorbanan, ya kan? Saya jalan itu pengorbanan, Bang, ya kan? Saya makan itu juga pengorbanan karena ngabisin waktu, betul? Dan waktu itu nggak akan kembali. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah pengorbanan. Maka kata orang ekonomi, pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, itu kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya manfaat. Artinya dalam kalimat yang pertama itu mengajarkan kepada kita nih, jangan ngelakuin hal yang sia-sia gitu loh. Karena saya lah, jangan yang lain, saya ngerasa bahwa ya 24 jam ini ada sih waktu yang terbuang begitu saja alias sia-sia, ya kan? Nah, untuk sahabat-sahabat Albina TV, ya kan, khususnya para pelajar, silakan di-manage waktu kita, ya kan? Karena orang hebat sama orang yang tidak hebat ternyata waktunya sama kok, satu hari 24 jam, ya kan? Maka pakai prinsip yang pertama nih, pastikan setiap apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan tertentu untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Artinya, kita ini kan umat muslim kan meyakini ya Bang ya, bahwa yang namanya hidup itu ya satu kali Kang Indra ya. Setelah mati ya nggak kembali lagi ke dunia kan? Betul ya? Apa kita kembali lagi ke dunia? Kan enggak ya kan? Bahwa kesempatan kita di dunia ini cuma sekali. Tidak berkali-kali, ya kan? Kita meyakini seperti itu. Maka ketika kita meyakini bahwa kehidupan kita itu di dunia hanya satu kali, maka yang harus kita lakukan itu apa? Ya kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, ya kan? Kita pengen manfaat yang terbaik kok, ya kan? Kalau saya nanya Kang Indra ya di kelas itu, pengen jadi apa gitu kan? Pengen lanjutin kuliah kemana? UIM, Universitas Islam Madinah, UI, ITB gitu kan. Beres dari itu pengen jadi apa? Jadi dokter, pengen jadi dai, jadi insinyur, jadi polisi. Saya ingin sampaikan, itu teh klasik Kang Indra. Setiap tahun saya tanya, jawabannya itu juga gitu loh. Enggak ganti, ya kan? Saya ingin sampaikan bahwa manfaat yang disebutkan itu adalah manfaat yang maksimal, ya kan? Tapi karena keterbatasan itu tidak mungkin semuanya itu bisa jadi apa yang ingin dicita-citakan itu. Terus yang jadi yang seperti apa? Yang mau mengorbankan pengorbanan tertentu sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Pengen jadi dokter, ya pengorbanannya jangan yang seminim-minimnya dong, ya kan? Tapi pengorbanannya yang layak untuk menjadi seorang dokter itu seperti apa pengorbanannya? Gitu Bang, ya kan? Karena kita meyakini bahwa kita ini hidup sekali, pasti kita ingin yang terbaik. Begitupun Bang Son kan? Iya. Bang Son ya? Bang Son dulu kan pengen nikah, pasti pengen nikah sama yang terbaik gitu ya Bang ya. Yang sekarang di rumah kan yang terbaik Bang. Baik, ya. Ya kan? Punya anaknya disekolahin, saya yakin Abang pasti pengen cari sekolah yang terbaik buat anaknya, ya kan? Pengen makan, pasti pengen makanan yang terbaik. Sampai kemarin kita kan ke Pleret, betul ya? Jauh-jauh tuh kan? Pengen nyari makanan yang terbaik gitu kan? Ya seperti itu. Dan saya ingin sampaikan bahwa kalau ingin yang terbaik, maka pengorbanan yang dikeluarkan pun harus pengorbanan tertentu. Masih ada Bang Son waktu ini? Ya. Cukup Masih ada? Ya, saya kira itu saja dulu ya. Ini pemirsa, ada 3 poin yang utama tadi disampaikan oleh Kang Alam ya. Menarik sekali, ini siasatnya ini ternyata sederhana. Orang berpikirnya uang terus itu. Menurun ekonomi uang, menurun ekonomi uang. Pikirannya hanya sebatas itu. Tapi ternyata bagaimana mensiasati supaya kita survive tadi ya. Ya tentunya harus yang logis adalah skala prioritas tadi yang disampaikan oleh Kang Alam. Skala prioritas, rasionalitas dalam membelanjakan keuangan kita. Nah ini kadang-kadang masyarakat kita yang konsumer lupa akan teori ini ya, yang konsumer ini. Kemudian yang satu lagi tadi menggunakan prinsip ekonomi. Jadi segala dalam Al-Quran disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin. Tadi hidup sekali itu. Hidup sekali maka hiduplah yang berarti. Barangkali gitu ya. Ya ini yang saya tangkap dari Kang Alam luar biasa. Pemirsa Albina TV. Ini ternyata menjadi inspirasi bagi kita, sederhana ternyata untuk survive, tapi belum selesai ini, pertanyaan saya belum selesai. Ada Bang Kerangke, saya ingin kembali ke Kang Indra ini, kira untuk ke depan, harapan-harapan seperti apa kira-kira ekonomi kita ke depan nih, agar masyarakat kita ini tentu menuju masyarakat yang sejahtera. Silakan Kang Indra, harapan-harapannya.
Oke, baik. Ini pertanyaannya sedikit mudah ya untuk dijawabnya. Maksudnya kalau bicara harapan ya mimpi ya. Artinya bahwa kondisi kita sekarang tadi disampaikan resesi ya di kuartal kedua 2020 itu kita di -5, Kang Alam ya. Dan di akhir kuartal keempat kemarin kita masih di minus, ternyata -2. Ya, tetapi sudah mulai mengalami kenaikan dan targetnya adalah di kuartal terakhir tahun 2001 ini sudah sampai ke angka +5, Kang Alam. Ini target pemerintah kita. Ya, walaupun dikatakan bahwa keinginannya sampai +7 gitu ya, kondisi ekonomi. Nah, tentunya ini membutuhkan sebuah alur atau sebuah sistem gitu kan yang betul-betul baik gitu. Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan ekonomi kreatif atau industri kreatif, saya kira ketika awalnya dari situ, ya kenapa awalnya? Karena kita berbicaranya sebuah sistem itu sebuah mata rantai gitu ya. Jadi ekonomi kita itu bergerak itu untuk roda sepeda ini maju gitu, mata rantai itu harus betul-betul tersambung dengan baik gitu. Sinkron ya. Ya tadi disampaikan oleh Kang Alam juga sudah sangat panjang lebar di pertanyaan pertama. Ya kaitannya dengan ekonomi kreatif, mungkin nanti menumbuhkan optimisme bagi para produsen-produsen kita gitu kan. Ya sampai akhirnya ini nilai ekspor kita juga nih harus bagus nih gitu kan untuk tahun-tahun ke depan gitu. Ya dari nilai ekspor yang tinggi gitu kan, maka neraca perdagangan kita akan positif gitu. Nah, dari neraca perdagangan yang positif ini ya ketika maka permintaan terhadap barang ekspor itu akan tinggi. Ya, lalu kestabilan nilai rupiah akan terjaga. Ya, makanya nanti akan memunculkan investor asing juga akan masuk juga ke kita. Ya, setelah itu langkah selanjutnya ya artinya ketika investor hadir, maka roda perekonomian sudah mulai jalan, ya lapangan pekerjaan sudah mulai muncul kembali gitu kan. Ya kalau sekarang masih banyak yang kena PHK karena gulung tikarnya industri-industri kita gitu kan. Ya mungkin dengan tadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga harus sinkron gitu kan dengan tujuan kita. Nah, setelah itu dengan munculnya lapangan pekerjaan, pendapatan akan naik, lalu pendapatan lalu nanti larinya ke kemampuan membeli masyarakat itu semakin tinggi. Gitu, maka rupiah kita akan terus berputar gitu kan ya sampai akhirnya memunculkan sebuah kondisi yang nyaman untuk ekonomi kita bisa jauh lebih naik lagi gitu kan di tahun ini. Jadi kalau dilihat dari kacamata pemerintah saya kira sudah sangat terbayang gitu kan yang harus dilakukan. Tapi bagaimana hal ini mungkin tadi tips dari Kang Alam ini untuk masyarakat kecilnya gitu. Ya harus betul-betul bisa menunjang gitu kan ya program dari pemerintah ini gitu kan ya harus juga ditunjang dengan usaha dari masyarakat supaya betul-betul ekonomi kita usaha dan sikap usaha dan sikap ya supaya betul-betul ekonomi kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Ya harapan besar bahwa ekonomi kita naik ya dan modal besar kita adalah keberagaman kita dan sumber daya alam dan sumber daya manusia kita yang luar biasa, sangat besar. 275 juta penduduk kita gitu. Ya, dan negara-negara besar dan kuat menghadapi krisis, ya tentu salah satunya adalah dengan sumber daya manusia yang besar gitu. Ya, kenapa Cina kan? Ya yang lain ini minus nih Bang Son nih. Nah, negara Cina itu bisa sampai plus 6, sekian persen gitu ekonominya. Ini luar biasa sekali gitu kan. Ya artinya itu menjadi modal besar. Nah, bagaimana modal besar itu kita maksimalkan dan insya Allah kedepannya ekonomi kita ya berharap dengan doa, dengan usaha, dengan keterpaduan antara pemerintah, programnya dan juga masyarakat akan menghasilkan sebuah ekonomi yang baik insya Allah mudah-mudahan. Seperti itu mungkin Bang Son. Ya, baiklah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Indra, pemirsa Albina TV sekalian, wacana-wacana yang disampaikan oleh para praktisi dan cendekia pada siang hari ini sangat memberikan bekal dan muatan-muatan yang luar biasa positif bagi kita sekalian, yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi
para pemirsa Albina TV ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi bayangan-bayangan, yang menjadi momok masa pandemi kita ini bisa disingkirkan ya, dibongkar, bahkan dihilangkan, sehingga yang muncul adalah optimisme gitu. Tapi tadi sampaikan bahwa survive di bidang ekonomi ini tidak melulu menjadi tugas salah satu pihak ya, pemerintah, tetapi ternyata ini masyarakatnya ini harus lebih kreatif ya, lebih optimis dan sebagainya. Makanya Presiden John F. Kennedy barangkali pernah mengatakan, jangan pernah Anda berbicara apa yang negara berikan kepada kalian, tetapi apa yang sudah kalian berikan untuk negara. Kira-kira demikian yang disampaikan oleh John F. Kennedy tentang optimisme di tengah masa pandemi ini. Baiklah pemirsa Albina TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai pertanyaan dan jawaban, kemudian juga wacana-wacana tadi yang memberikan muatan-muatan bagi kita sekalian sudah disampaikan oleh para praktisi dan cendekia kita, yaitu Kang Alam dan Kang Indra. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita sekalian, khususnya pemirsa Albina TV dan penikmat ruang sosial. Kita berjumpa kembali di episode yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesetiaan Anda dalam menyaksikan ruang sosial. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.